Jadi ke rute-rute yang aku informasikan di sini itu bisa pakai hasil rapid test antigen jika kalian sudah vaksin dosis kedua, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait syarat naik pesawat dari Balikpapan dan menuju Balikpapan. Karena Balikpapan ini sudah level 2 guys, jadi untuk syarat penerbangan saat ini sudah bisa menggunakan antigen. Dengan nonton video ini kalian akan tahu rute-rute mana aja yang bisa pakai antigen dan yang masih harus pakai PCR. Langsung aja kalian tonton videonya sampai selesai. Stay tune terus guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi karena Balikpapan ini sudah level 2, maka untuk syarat penerbangan menjadi semakin longgar. Kita bisa lihat di sini untuk syarat keberangkatan dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan Balikpapan menuju bandara di Pulau Jawa dan sebaliknya ini berarti dari Bandara Pulau Jawa menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan Balikpapan atau Bandara Sams Balikpapan. Di sini ada Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di Banten di Jakarta ya guys. Kemudian di Bandara Halim Perdana Kusuma DKI Jakarta. Kemudian di Husein Sastranegara di Bandung Jawa Barat. Kemudian di Kertajati Majalengka Jawa Barat. Kemudian di Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah. Kemudian Bandara Adi Sumarmo di Solo Jawa Tengah. Bandara Adi Sucipto di Bantul Yogyakarta. Bandara YIA Yogyakarta International Airport di Kulon Progo di Yogyakarta, dan Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur. Jadi menuju bandara yang aku informasikan tadi dari Balikpapan dan sebaliknya, yaitu dari bandara yang aku informasikan di Pulau Jawa ini menuju bandara Balikpapan itu minimal vaksin dosis pertama dan pakai PCR 2 kali 24 jam guys. Kemudian walaupun kalian sudah vaksin dosis kedua itu tidak bisa pakai antigen untuk menuju Pulau Jawa dan dari Pulau Jawa. Jadi contohnya dari Balikpapan ke Jakarta, Jakarta Balikpapan, Balikpapan Surabaya, Surabaya Balikpapan, pokoknya seperti itu. Pokoknya dan sebaliknya rute-rute yang aku informasikan itu tetap pakai PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Sejak pengambilan sampel terhitungnya, karena nanti di hasil PCR itu yang tertulis adalah waktu sejak pengambilan sampel, bukan waktu sejak pengambilan suratnya guys. Jadi dihitung sejak itu. Kemudian kita lanjut informasinya guys. Di sini kalian bisa lihat ini adalah kota-kota yang berada di wilayah PPKM level 2. Di sini kalian bisa menggunakan rapid test antigen, tetapi dengan syarat kalian sudah mendapatkan vaksin 2 dosis atau vaksin lengkap. Jadi jika kalian masih vaksin dosis pertama itu tetap pakai PCR 2 kali 24 jam. Jika kalian sudah melakukan vaksin sampai dosis kedua atau dosis lengkap itu bisa pakai antigen ke rute-rute yang ada di sini. Yang pertama itu Kota Lok Sumawe di Aceh, kemudian di Kota Medan, kemudian Pematang Siantar, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, kemudian di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Bengkulu, Bandar Lampung, Batam, Mataram, Bima, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, ini Lombok Praya, kemudian di Kota Kupang, kemudian Kota Pontianak, Kabupaten Nunukan, kemudian di Kota Manado, Kota Palu, Kota Makassar, kemudian Kota Kendari, Gorontalo, Kabupaten Mamuju, Kota Ambon, Ternate, Kabupaten Merauke, Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong. Jadi ke rute-rute yang aku informasikan di sini itu bisa pakai hasil rapid test antigen jika kalian sudah vaksin dosis kedua guys. Jika kalian masih vaksin dosis pertama itu ke rute-rute ini tetap pakai PCR 2 kali 24 jam. Jadi rute-rute ini sudah berada di wilayah PPKM level 2. Kemudian jika dari Balikpapan itu transit ke Pulau Jawa atau ke daerah level 3 atau 4 dan di tempat transit
ganti pesawat, maka tetap wajib pakai PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi contohnya dari Balikpapan ke Pontianak itu transitnya di Jakarta. Di Jakarta nanti kita check-in ulang lagi, maka kita tetap pakai PCR guys ke Pontianak, walaupun Pontianak ini sudah level 2 seperti itu. Kalau dari Balikpapan ke Makassar ini ada pesawat langsung, berarti kita bisa pakai antigen aja guys, tetapi dengan syarat sudah melakukan vaksin sampai 2 dosis atau dosis lengkap. Kemudian contoh lagi, misalkan kalian dari Balikpapan ke Kota Kendari, di Kota Kendari kalian transitnya di Makassar, berarti kalian transitnya sama-sama level 2, itu kalian bisa pakai antigen aja. Kalau kalian ke kota yang level 2 tapi transitnya di wilayah level 3, 4 ataupun di Pulau Jawa, itu kalian tetap pakai PCR. Contoh lagi dari Balikpapan ke Kota Medan itu berarti tetap pakai PCR guys, walaupun kalian sudah vaksin 2 dosis karena kalian transitnya di Jakarta. Seperti itu, dan sebaliknya ya guys ya. Jadi dari Palu ke Balikpapan itu juga bisa pakai antigen karena ada pesawat langsung. Dari Makassar ke Balikpapan itu juga bisa pakai antigen. Kemudian kalau dari Pekanbaru ke Balikpapan itu berarti tetap pakai PCR karena harus melakukan transit seperti itu guys. Jadi di sini walaupun bukan dari Balikpapan, antar kota di wilayah ini, misalkan kalian dari Medan mau ke Manado, kalian transitnya lewat Jakarta, berarti kalian tetap pakai PCR guys. Kalau kalian itu dari Palu ke Makassar ada pesawat langsung, berarti kalian bisa pakai antigen. Seperti itu guys informasinya. Kemudian kita lanjut lagi. Informasinya di sini dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan Balikpapan menuju bandara di bawah ini dan sebaliknya, ini wajib PCR 2 kali 24 jam ke Kota Tarakan, kemudian ke Kabupaten Berau, ke Kota Banjarmasin, dan ke Kota Palangkaraya guys. Jadi ini kota-kota yang masih berada di wilayah level 3 dan level 4. Jadi tetap wajib minimal vaksin dosis 1 dan PCR 2 kali 24 jam, tidak bisa pakai antigen walaupun sudah vaksin 2 kali. Kemudian untuk rute Denpasar, jadi untuk rute Denpasar saat ini minimal vaksin dosis pertama dan PCR 2 kali 24 jam. Tetapi untuk yang menggunakan antigen ini bisa pakai antigen 1 kali 24 jam, hanya saja jika diizinkan KKP bandara keberangkatan dan disertai vaksin dosis kedua guys, atau dosis lengkap seperti itu. Jadi kalau untuk ke Denpasar, kalau diizinkan KKP bandara keberangkatan baru bisa pakai antigen. Seperti itu guys informasinya. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait syarat naik pesawat dari Balikpapan dan menuju Balikpapan yang saat ini sudah berada di level 2, yang mana untuk syarat keberangkatan saat ini sudah mulai longgar, bisa pakai antigen. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi dari video ini bermanfaat, dan jika informasi ini bisa membantu teman keluarga kalian yang ingin bepergian dari Balikpapan atau menuju Balikpapan yang masih bingung apakah pakai PCR atau antigen, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya guys, mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain agar semakin banyak yang terinformasi dan tidak salah memilih tes COVID-19 PCR atau antigen. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi terkait penerbangan, dan yang terupdate saat ini aku banyak membahas terkait syarat keberangkatan saat PPKM ini guys. Dan pastikan kalian juga sudah follow akun Instagram aku dan juga TikTok aku, karena di sana aku sering share juga informasi terkait updatean terbaru penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini sering update informasi terkait travel dan juga penerbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.